Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Sasi Kirana. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Salut Kota Batiah dengan bernim 878383387 dengan mata kuliah Perkembangan Kebutuhan dan Hak Anak. Di video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan, dimulai dari pertanyaan pertama yaitu sebutkan, jelaskan, dan contohkan 4 elemen dalam perkembangan moral menurut Harlock 1978. Ada 4 elemen yaitu yang pertama, peran hukum, kebiasaan atau tata krama dan aturan dalam perkembangan moral. Elemen pertama yang penting dalam belajar menjadi individu adalah belajar apa yang diharapkan kelompok. Secara perlahan, anak belajar aturan yang dibentuk oleh berbagai kelompok yang berbeda. Contohnya, di sekolah anak belajar dan patuh pada aturan sekolah. Elemen yang kedua yaitu peran kata hati dalam perkembangan moral. Kata hati merupakan kontrol internal atau dalam diri terhadap tingkah laku seorang. Contohnya, terjadinya pergantian yang perlahan-lahan dari lingkungan ke kontrol yang sudah terinternalisasi. Pada saat itulah transisi sudah lebih lengkap. Yang ketiga yaitu peran rasa bersalah dan malu. Harlock 1978 mengemukakan bahwa rasa bersalah merupakan mekanisme psikologis yang penting, di mana perilaku seseorang menjadi sesuai dengan kebudayaannya. Contohnya, seorang anak berbuat kesalahan kepada temannya sehingga ia merasa malu dan bersalah. Yang keempat yaitu peran interaksi sosial. Interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan moral anak. Karena jika anak tidak berinteraksi dengan lingkungannya, anak tidak akan tahu tingkah laku apa yang akan diterima. Contohnya, anak berinteraksi dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baiklah, saya akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan dan contohkan mengapa disiplin penting bagi anak. Kebutuhan apa saja yang dapat terpenuhi melalui disiplin? Disiplin adalah penting bagi perkembangan anak karena berisi hal-hal yang diperlukan anak. Beberapa kebutuhan anak yaitu: yang pertama, disiplin membuat anak-anak mempunyai perasaan aman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, anak belajar mengapa pola perilaku tertentu diterima dan mengapa pola perilaku lain tidak diterima. Yang ketiga, melalui disiplin, anak-anak dibantu untuk hidup sesuai dengan norma-norma sosial. Kemudian, yang keempat, anak-anak akan mengembangkan kata hati untuk membuat keputusan dan pengendalian dan perilakunya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Cobalah cari kasus bullying yang terjadi. Anda bebas menggunakan berbagai referensi, lalu mengapa bisa terjadi hal tersebut, dan solusi seperti apa yang dapat dilakukan oleh guru atau orang tua untuk mencegah kasus bullying? Jawabannya yaitu ada satu contoh kasus seorang siswa di sekolah dasar yang sering diejek dan dijauhi dari temannya karena memiliki tubuh yang gemuk. Akibatnya, ia menjadi minder dan enggan bersekolah. Kemudian, mengapa dapat terjadi? Ya, kasus tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan guru di sekolah, rendahnya empati dan pemahaman anak. Ketiga, pengaruh lingkungan atau media yang negatif. Lalu, bagaimana solusi untuk kasus tersebut? Untuk sebagai seorang guru, solusinya yaitu mengadakan kegiatan kelas yang menumbuhkan empati dan kerjasama. Untuk pihak sekolah, membuat kebijakan anti-bullying dan memberikan konseling bagi perilaku maupun korban. Dan untuk orang tua, menanamkan nilai kasih sayang dan menghormati perbedaan sejak dini. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana meminimalisir stereotip gender pada anak-anak? Jawabannya yaitu lebih mengenalkan peran gender laki-laki dan perempuan, menghargai apa yang dilakukan anak, memberikan alasan dan pemahaman pada anak mengenai gender dalam masyarakat. Baiklah, sekian video dari saya pada hari ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.